Lepas, tepis Raila pada seorang laki-laki yang membawanya paksa keluar dari gedung resepsi. Raila menjadi pusat perhatian dan juga bahan tertawaan di dalam. Maka laki-laki itu segera menarik Raila keluar dari dalam gedung dan berniat membawanya pulang. Diam, atau kamu mau menjadi bulan-bulanan wartawan dan netizen. Sudah bagus aku selamatkan, bentak laki-laki tersebut. Kamu sudah bertindak bodoh dan menjadi pusat perhatian di sana. Sambungnya lagi. Raila masih berusaha melepaskan dirinya dengan tangan yang tidak mau diam, menggaruk tubuh dan wajahnya yang terasa gatal. Belum lagi saraf tawanya ingin terbahak selalu, bahkan saat banner yang menjuntai tertiup angin, Raila tertawakan. Ahahaha, lepas brengsek. Aku mau kembali ke dalam. Aku belum berhasil membuat perempuan kampung itu mempermalukan dirinya, teriak Raila dengan masih tertawa terbahak-bahak dan juga menggaruk-garuk tubuhnya. Tampilan Raila sudah begitu berantakan. Gaun pestanya yang semula nampak cantik dan elegan, kini hancur sudah. Di beberapa bagian bahkan sudah terkoyak karena ditarik oleh dirinya saat menggaruk tubuh. Apa sih yang kamu masukkan ke dalam minuman itu? Mengapa efeknya seperti ini? Tanya laki-laki tersebut. Ahahaha, rahasia. Dasar laki-laki bodoh. Raila mendorong laki-laki tersebut, akan tetapi dia lebih kuat. Tidak akan aku lepaskan. Seburuk apapun kelakuanmu, aku tidak mau kamu mempermalukan dirimu sendiri. Minggir Zio, aku harus kembali ke dalam. Aku belum tuntas mengerjai perempuan itu. Mengapa malah aku sendiri yang kena? Siapa yang sudah menukar gelas itu? Tanya Raila dengan tatapan tajam ke arah Zio yang berhasil ia dorong. Namun, setelahnya Raila tertawa kembali. Ternyata laki-laki yang membantu Senja adalah Zio, teman Kei dan juga kakak tirinya Kiana. Tadi saat ia sudah sampai di dalam gedung resepsi dan sempat mengucapkan selamat kepada kedua pengantin. Zio yang tidak memiliki pasangan ingin segera pulang dari sana. Ia sempat bertegur sapa dengan Ethan dan juga adik tirinya, Kiana. Setelahnya ia bergegas ke parkiran. Bermaksud pulang, akan tetapi ketika ia hendak masuk ke dalam mobilnya, Zio melihat sekelebat bayangan. Ia pikir pencongkel mobil, Zio segera mendekati bayangan tersebut. Namun, ia amat terkejut bayangan itu ternyata Raila yang sedang gelisah dan terdengar menelpon seseorang. Ia cepat, itu yang Zio dengar saat Raila bicara di telepon. Zio bersembunyi di sebelah mobil yang terparkir tidak jauh dari Raila berdiri, sepertinya sedang menunggu seseorang. Ahahaha. Aku sudah tidak sabar melihat kamu dipermalukan Senja. Terdengar Raila bicara sendiri sembari tertawa. Senja, gumam Zio. Loh, Senja kan istrinya Kei, walaupun saat ini Kei tidak mengingatnya, batin Zio setelah mengingat-ingat siapa itu Senja. Tak berapa lama, seorang laki-laki dengan menaiki sepeda motor tiba di pelataran parkir. Laki-laki itu berhenti di depan Raila dan memberikan sebuah botol kecil. Itu perkiraan Zio jika dilihat dari kilat benda yang terkena sorot lampu tembak untuk sepersekian detik. Yakin ampuh kan? Terdengar Raila bertanya pada laki-laki tersebut. Lebih dari ampuh. Jawab si laki-laki terdengar meyakinkan. Oke, aku percaya. Sepertinya Raila memberikan sejumlah uang. Setelahnya mereka berpisah, Raila masuk ke dalam gedung dan si laki-laki berlalu dari tempat parkir. Zio mengurungkan niatnya untuk pulang. Ia lebih memilih mengikuti Raila yang mencurigakan. Zio mengikuti Raila hingga ke dalam gedung dan berhenti di balik tirai saat melihat Raila berbicara dengan seorang pelayan pria. Saya sahabat lama Nona itu. Tolong berikan minuman ini untuknya. Bilang dari teman lamanya, saya sedang terburu-buru jadi tidak bisa menemuinya. Nanti saya kirim pesan saat sudah di jalan. Itu yang Zio dengar. Pelayan menerimanya tidak curiga apapun. Mata Zio, ia arahkan ke tempat Raila menunjuk seseorang. Senja, ya itu Senja. Zio yakin, Raila akan membuat Senja celaka atau mendapat masalah. Aku tidak bisa diam saja, bisik Zio pada dirinya. Saat Raila lengah, Zio mendekati pelayan tersebut dan menukar minuman itu dengan cepat, takut Raila melihatnya. Pak, maaf, minuman ini saya tukar, istri saya suka dengan minuman warna ini. Akan tetapi di sana sudah habis sepertinya. Alasan Zio dengan berbohong. Tapi, ini minuman untuk Nona itu dari temannya, ucap si pelayan. Tolong Pak, istri saya sedang hamil. Bohong Zio kembali. Oh iya, Nona itu, saya mengenalnya. Bilang ini dari saya, nanti Bapak tunjuk saya saja. Dia akan tahu siapa yang memberikan minuman ini. Baiklah, akhirnya si pelayan mengalah saat mendengar istri Zio sedang hamil dan menginginkan minuman itu. Zio mendekati Raila yang sedang pura-pura memilih menu,
tentu saja sembari memantau minuman untuk senja di tangan pelayan. Zio meletakkan minuman untuk senja yang sudah ia ambil dari pelayan, di sisi Rayla dengan pelan tanpa Rayla sadari dan mengambil minuman Rayla yang ia letakkan di tempat yang sama. Memastikan bahwa Rayla mengambil minuman tersebut, tanpa sadar karena matanya sedang memindai pergerakan minuman yang tadi di tangan pelayan. Akhirnya minuman itu sampai di tangan senja. "Mbak, ini ada titipan minuman dari temannya," ucap pelayan sambil menunjuk ke arah Zio berdiri di belakang Rayla tanpa Rayla sadari. "Terima kasih Pak, akan tetapi teman yang perempuan atau laki-laki ya?" tanya senja. "Yang laki-laki," jawab si pelayan. "Baik, terima kasih Pak." Pelayan menunduk hormat lalu pergi dan senja mengacungkan gelas ke arah Zio sebagai ungkapan terima kasih dengan tersenyum. Zio mengerti dan mengangguk dengan tersenyum juga. Kei juga tahu akan kejadian tersebut. Di sisi lain Rayla pun mengangguk dan tersenyum ke arah senja. Di dalam hatinya ia tertawa, merasa berhasil saat minuman itu diminum oleh senja. Rayla mengekeh sembari membalikkan tubuhnya dan meminum soft drink dari gelas yang ada di sisinya dan tanpa sadar itu gelas yang ia taburi serbuk gatal dan tawa. "Ahahaha senja, senja, showtime." Rayla tertawa sembari meminum kembali soft drink itu hingga habis setengah, gelas berkaki satu itu masih ia pegang dengan tetap tertawa pelan. Akan tetapi tawanya sirna saat ia melihat Zio berdiri dengan tenang di depannya. Zio melipat tangannya di dada dengan semir kemenangan. "Zio," ucap Rayla terbata. "Hai, mantan, apa kabar? Dah lama gak ketemu, boleh dong tos." Zio berjalan perlahan ke arah Rayla dan mengangkat gelasnya. Bermaksud untuk tos gelas, Rayla tersenyum meremehkan. "Oke, mantan," ucapnya, lalu ia mengangkat gelasnya. Namun, matanya terbelalak saat melihat warna minuman itu seperti minuman untuk senja tadi. Secepat kilat Rayla menoleh ke arah senja. Umpat Rayla ketika menyadari minuman yang senja minum berwarna merah, sedangkan itu warna pink. Jadi, huek. Rayla sadar telah meminum soft drink yang ia bubuhi serbuk gatal dan perangsang tawa. Rayla berusaha memuntahkan minuman tersebut, akan tetapi percuma. Minuman itu sudah masuk ke perutnya dan serbuk tersebut mulai bekerja pada tubuhnya. Kini tubuhnya mulai panas dan muncul ruam gatal. Perangsang tawa pun mulai bekerja, saat gelas yang ada di tangannya jatuh, Rayla malah tertawa. Awalnya pelan, akan tetapi saat melihat penyanyi berlenggok-lenggok di atas panggung, tawa Rayla pecah. "Ahahaha lucu, mirip boneka India," tunjuk Rayla dengan tertawa. Maka terjadilah keriuhan para tamu saat melihat kelakuan aneh Rayla. Banyak orang penting yang menjadi tamu dalam undangan tersebut, terutama para eksekutif muda. Tentu saja banyak dari mereka yang juga mengenal Rayla. "Ada apa ini?" gumam Zio saat adanya keanehan pada Rayla. Zio hanya berpikir itu serbuk sakit perut. Akan tetapi ia tidak menyangka itu serbuk racikan ilegal yang akan menyebabkan tawa dan gatal dan bertindak seperti kurang waras untuk yang mengkonsumsinya. Astaga Rayla, saat melihat Rayla sudah mulai mengacau dan menjadi tontonan. Akhirnya Zio segera membawa Rayla keluar dari dalam gedung. Kiana dan Ethan pun melihat itu. Zio sudah berhasil membuat Rayla masuk ke dalam mobil. Memasang sabuk pengaman pada Rayla dan juga dirinya, lalu Zio melajukan mobilnya keluar dari tempat parkir dan menuju jalan raya. "Zio brengsek, ternyata kamu yang menukar minuman itu," teriak Rayla. Namun, kembali tertawa dan mengacak rambutnya karena gatal mulai menjalar ke kepala. Rambut yang awalnya tertata rapi, kini terlihat acak-acakan. "Sudah Ra, kita ke rumah sakit untuk mengobati gatal dan juga tertawa kamu," bujuk Zio. "Arggggh, aku tidak mau, sialan. Aku tidak sudi berdekatan denganmu. Kamu masih dendam padaku, karena waktu itu aku manfaatkan untuk mendekati Kei." "Hah?" jawab, bentak Rayla, tidak ada lembut-lembutnya. "Ra," Zio nampak sabar menghadapi Rayla. "Mana mungkin aku dendam pada orang yang aku cintai. Aku masih mencintaimu Ra, percayalah." Zio menghentikan mobilnya karena ada lampu merah. "Bohong, ini buktinya. Jika bukan dendam dan kamu mencintaiku, maka kamu tidak akan pernah mencelakakanku seperti ini." "Ah panas, gatal, hahaha." Rayla kembali tertawa dan menarik gaun atasnya hingga turun ke area dada. Zio mengusap wajah frustrasi, saat belahan dada itu menantang matanya. "Ra, jangan begini." Zio segera membuka jas dan kemeja yang ia kenakan. Lalu memakaikan kemejanya pada Rayla. Ia melemparkan jasnya ke bangku belakang dan kini Zio hanya menggunakan kaos tipis berwarna putih sebagai dalaman kemeja dan justru menampilkan tubuh atletisnya. "Aku tidak mau menggunakan ini."
Raila berusaha membuka kemeja Zio. Ra, kamu harus tetap menggunakan itu, kamu sudah setengah telanjang, pekik Zio dengan menahan tangan Raila yang hendak melepaskan kemeja tersebut. Gatal sih, panas, ahahaha. Raila terbahak akan tetapi matanya mulai berkaca-kaca, lalu ia menangis dengan diselingi tawa. Tangannya tidak berhenti menggaruk tubuh, wajah dan kepalanya. Maafkan aku Ra, aku pikir efeknya tidak sehebat ini. Aku hanya berpikir kamu akan membuat Senja sakit perut. Maka dari itu aku menukar minuman itu agar kamu tahu rasa karena sudah mengerjai orang lain dan maksudku hanya agar perbuatanmu kembali padamu. Selain itu, aku tidak mau kamu menyakiti orang sebaik Senja, ujar Zio. Maaf Ra, andai aku tahu efeknya akan seperti ini, maka lebih baik aku membuang minuman itu. Sungguh Ra, ujar Zio kembali dengan meminta maaf. Kamu jahat Zio, Raila memukul-mukul Zio. Cukup Ra, kita ke rumah sakit saja. Raila masih menangis sambil sesekali tertawa. Zio mengarahkan kemudinya ke rumah sakit. Di tempat berbeda, ketegangan sedang terjadi, yaitu Kei menghadang mobil Ethan, ia bersikeras ingin bicara dengan Kiana. Terlebih Kei melihat Kiana mencium pipi Ethan saat sudah berada di dalam mobil ketika di parkiran. Tentu saja Kei makin murka. Keluar Ki, pekik Kei. Darling, apa yang harus aku lakukan? Kita akan memui Kei. Keluar kalian, teriak Kei kembali.